الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين. الأساس الثاني الأخوة بين المسلمين. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه من المهاجرين والأنصار آخى بينهم على الحق والمواساة وعلى أن يتوارثوا بينهم بعد الممات بحيث يكون أثر الأخوة الإسلامية بذلك أقوى من أثر قرابة الرحم. قال المصنف الأساس الثاني الأخوة بين المسلمين. Selanjutnya pembahasan kita adalah tentang bagaimana baginda Rasulullah SAW menciptakan pondasi kota Yathrib yang kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah. Di pertemuan sebelumnya bulan lalu itu dijelaskan mengenai hal yang pertama dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW untuk membangun peradaban Madinah adalah dengan binaul masjid, membangun masjid. Kenapa? Karena masjid ini tempat yang bermanfaat di dunia, bermanfaat juga untuk akhirat. Tempat di mana masjid ini bisa terlihat kesetaraan, bisa terlihat bagaimana meratanya seseorang, bagaimana seseorang itu tidak ada beda kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya masjid. Kalau ada yang kor-kor setara sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, di mana itu bisa kita lihat? Di masjid. Lalu yang kedua, pondasi kedua Rasulullah SAW untuk membangun Madinah adalah dengan apa? Al-asas tsani al-ukhuwatu bainal muslimin, mempersaudarakan orang-orang Islam. Tsumma inna Rasulullah SAW akha baina ashabihi minal muhajirin wal ansar. Jadi Rasulullah ini mempersaudarakannya orang-orang muhajirin dengan orang ansar. Itu mempersaudarakan. Kalau bahasa kita saudara angkat. Nah, Rasulullah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor. Itu. Dan persaudaraan ini akha bainahum alal haqqi wal muasah. Persaudaraan ini persaudaraan yang benar itu. Sampai mereka itu dipersaudarakan dan keluar hukumnya mengenai apa? Wa ala ayyatawaratsu bainahum ba'dal mamat. Jadi ketika Rasulullah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan orang ansor, saat itu diberlakukan syariat atau kebijakan syariat yang bernama saling mewarisi. Jadi kan yang namanya warisan itu adalah keluarga yang hubungan darah. Nah, itu hukum dasarnya itu. Tetapi yang dilakukan Rasulullah SAW ini adalah mempersaudarakan antara muhajirin dengan orang ansor, yang mana mereka itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali, dipersaudarakan itu. Nah, memang tidak ada darah sama sekali, tidak ada kaitan keluarga. Tetapi apa? Rasulullah persaudarakan. Nah, kebijakan yang pertama berlaku adalah antara yang satu dengan yang lain, walaupun statusnya hanya saudara angkatlah, dipersaudarakan, tetapi mereka bisa saling mewarisi harta warisan. Jadi kalau kita belajar ilmu waris itu, setidaknya ada 3 hal yang menjadi penyebab bisa mendapatkan warisan. 1, nasab darah, keturunan. Nah, uniknya faraid ini yang penting
darah daging itu dapat warisan. Walaupun anaknya itu atau sebagai ahli waris durhaka, dicoret dari kartu keluarga, dasar anak durhaka, keluar dari kartu keluarga kami. Selama si ahli waris atau si anak tadi tidak membunuh orang tuanya, tidak murtad, itu, nah maka ya bisa dapat warisan dan masih hidup, tidak murtad, tidak membunuh, nanti dapat. Walaupun anak durhaka, walaupun tidak pernah pulang kampung, walaupun tidak serumah apa, yang penting selama masih sadar tuh masih bisa. Nah, itu yang pertama, nasab. Lalu yang kedua, karena pernikahan. Seorang laki-laki menikahi perempuan, nah itu bisa saling mewarisi, suami dan istri. Nah, di awal-awal periode Madinah bukan ini yang diberlakukan, tetapi saudara dipersaudarakan ukhuwah, saudara angkat tadi, itu yang berlaku. Nah, bihaitsu yakunu atharul ukhuwatil islamiyah fi dzalika aqwa min asari qarabatir rahim. Jadi di saat itu, di momen-momen itu, momen saat Rasulullah baru tiba di Madinah, ukhuwah Islamiyah itu lebih kuat posisinya dibandingkan qarabatur rahim, tali kerabat keluarga. Jadi kalau dalam rumus ilmu faraid, ilmu waris, yang namanya keluarga itu ada dua kelompok. Pertama, kelompok yang ahlul irs, al-warithun wal warisat, keluarga yang dapat harta warisan. Satu. Lalu yang kedua, zawul arham. Zawul arham itu apa? Keluarga tapi tidak mendapatkan warisan. Nah, ini itu posisinya. Jadi yang namanya zawil arham itu keluarga. Tapi apakah mereka dapat warisan? Tidak. Contohnya apa? Contoh. Dalam ilmu faraid itu jalur ke atas. Jadi misalnya ini mayit. Mayit itu kalau ke atas memiliki ibu, memiliki ayah. Mayit. Kalau jalur ke atas memiliki ibu, memiliki ayah. Dah. Ibu dapat warisan kah dari anaknya? Dapat. Ayah dapat warisan kah dari anaknya? Dapat. Dah. Ayah itu kalau memiliki saudara, bahasa Indonesianya paman, tapi dalam bahasa Arab namanya am, amun, am. Makanya di tempat kita ami, nah itu dari am. Paman, saudara ibu ya paman juga dipanggil. Mungkin ada yang panggilan khusus, tapi paman secara umum. Itu bahasa Arabnya khol. Nah, dalam ilmu waris, paman saudara ayah itu dapat karena apa? Termasuk ahlul irth, orang yang dapat warisan. Tetapi saudara ibu khol itu tidak termasuk. Yang dalam rumus Al-Quran itu ada masuk. Tetapi apa? Zawul arham, termasuk keluarga, memiliki ikatan yang disebut dengan zawul arham, tapi bukan ahli waris. Tapi nanti dalam pembahasan ilmu waris ada rumus-rumus tersendiri apabila semua keluarga yang dapat warisan itu sudah meninggal, apakah yang kelompok zawul arham ini dapat atau tidak, itu ada pembahasan tersendiri. Yang jelas yang nama zawul arham itu adalah hubungan kekeluargaan. Jadi saat awal-awal Nabi Muhammad tiba di Madinah, itu persaudaraan karena keimanan itu posisinya lebih kuat daripada kekeluargaan. Gitu. Nah, faja'ala Ja'far bin Abi Thalib wa Mu'adz bin Jabal akhawain. Jadi Rasulullah menjadikan Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far saudaranya Ali, itu bersaudara dengan Mu'adz bin Jabal, salah satu ulama Madinah, sahabat Madinah.
Wa ja'ala Hamzah bin Abdul Muttalib wa Zaid bin Harithah akhawain. Hamzah dengan Zaid bin Harithah dipersaudarakan. Apalagi wa ja'ala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an dengan Kharijah bin Zuhair. Abu Bakar dengan Kharijah. Lalu Sayyidina Umar dengan Utsban bin Malik. Nah, dan Abdurrahman bin Auf ini dengan Sa'ad bin Rabi'. Itu dipersaudarakan. Ada kisah menarik yang mungkin kisah masyhur di pembahasan sirah itu antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Jadi Nabi itu memasangkan mereka itu tidak sembarangan, sudah diatur ini cocoknya kayaknya dengan ini, kalau yang ini cocoknya dengan ini, tidak sembarang. Nah, Abdurrahman bin Auf ini dipasangkan dengan seorang kaya dari Madinah namanya Sa'ad bin Rabi'. Ketika mereka sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, saat ini kan memanggil Abdurrahman. Apa yang terjadi ketika sudah resmi nih diangkat jadi saudara, apa yang beliau lakukan saat ini? Kata Sa'ad apa? Idh aradu ala Abdurrahman ibn Auf ayyushriqahu fi baitihi wa ahlihi wa malihi